Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, berjumpa kembali di kelas 1 pembelajaran yang keempat, yaitu materi bersih itu sehat. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah bersuci. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Amatilah gambar tersebut. Kira-kira gambar tersebut anak sedang melakukan apa ya? Ya, betul sekali. Pada gambar tersebut adalah gambar seorang anak yang sedang melakukan wudhu. Berwudhu termasuk dalam bersuci. Nah, itu akan sama yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu bersuci. Bersuci adalah menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran di mana? Yaitu menghilangkan kotoran yang menempel pada badan, pada pakaian, dan tempat sholat. Jadi kita harus suci dari pada badan kita, pada pakaian kita, dan tempat sholat kita. Itu harus dalam keadaan bersih. Karena jika ketiga hal tersebut tidak bersih, maka sholat kita, ibadah kita tidak sah. Bersuci sendiri dalam bahasa Islam disebut dengan toharoh. Jadi bersuci itu sama dengan toharoh. Bersuci itu dengan menggunakan air. Air yang suci dan mensucikan. Apa air yang suci dan mensucikan itu? Air yang suci dan mensucikan itu seperti air keran, air sumur, air ledeng, dan lain-lain. Nah, bila tidak ada air, kita bisa bersuci dengan menggunakan tisu atau batuk. Seperti itu anak-anak ya, bersuci itu bisa menggunakan air. Tetapi bila tidak ada air, bisa menggunakan tisu atau batu, bahkan bisa menggunakan debu atau tanah. Nah, macam-macam dari bersuci itu ada mandi, ada istinja, ada wudhu, dan juga tayamum. Ada mandi, ada istinja, ada wudhu, dan juga ada tayamum. Nah, apa itu mandi?
Mandi itu adalah menghilangkan kotoran yang ada pada badan atau tubuh kita. Mandi dilakukan minimal sehari itu adalah 2 kali. Mandi mampu membuat badan menjadi bersih dan segar. Jadi, anak-anak di rumah agar badan kita itu suci, maka anak-anak harus rajin dalam mandi. Jangan sampai anak-anak malas ketika mandi. Mandi bisa dilakukan di pagi hari dan sore hari. Dengan mandi ini, anak-anak badannya menjadi bersih dan segar. Anak-anak kelihatan tambah ganteng dan tambah cantik. Beda kalau anak-anak tidak mandi, maka akan kelihatan kusut, kusam, dan kurang bagus. Tata cara bersuci yang kedua yaitu istinja. Istinja artinya bersuci dari najis. Istinja ini kalau dalam bahasa kita biasanya disebut dengan cebok. Nah, istinja ini dilakukan setelah kita melakukan buang air kecil atau besar. Setelah kita pipis, itu kita harus istinja atau bersuci. Dengan cara bagaimana? Ya dicuci menggunakan air atau bisa menggunakan tisu sampai bersih. Istinja ini juga harus dilakukan dengan sempurna agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang menempel pada tubuh kita. Jadi kalau istinja kita tidak bersih, itu dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Jadi anak-anak ketika pipis itu juga harus dibersihkan, harus cebok menggunakan air, karena air itu sangat mudah kita dapatkan di sekitar kita. Cara bersuci yang ketiga yaitu dengan wudhu. Wudhu ini berfungsi untuk menghilangkan hadas kecil. Dalam melaksanakan ibadah, kita disarankan untuk berwudu terlebih dahulu. Sebelum sholat, kita berwudu. Sebelum ngaji, kita berwudu. Nah, wudu ini dilakukan dengan menggunakan air yang suci mensucikan. Tadi sudah Pak Dua jelaskan, yaitu bisa menggunakan air sumur, air ledeng, air hujan, air keran, dan lain-lain. Wudhu ini juga harus dilakukan dengan tertib. Tertib itu bagaimana? Urut dari awal sampai akhir, tidak boleh dibolak-balik. Nah, wudhu juga dilakukan, tadi sudah Pak Udah jelaskan bahwa wudhu itu dilakukan sebelum kita sholat atau membaca Al-Quran. Jadi usahakan anak-anak berwudu terlebih dahulu. Kemudian cara bersuci yang keempat ada yang namanya tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu atau tanah. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu atau tanah. Tayamum ini dilakukan hanya saat ketika kita tidak ada air atau sakit keras. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika di sekitar kita itu tidak air, misalnya kita berada di daerah gurun pasir yang panas, kita tidak menemukan air, sudah datang waktunya sholat. Nah, ketika kita tidak menemui air, kita bisa bertayamum menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Atau ketika sakit keras, sakit yang sangat keras, ketika badan kita terkena air, maka tambah menjadikan kita semakin sakit,
maka ketika bersuci bisa diganti dengan tayamum seperti itu ya anak-anak. Nah, kali ini Pak Tua akan memberikan tugas untuk anak-anak 5 soal tersebut. Ditulis yang rapi soalnya, kemudian dijawab dengan baik dan benar, kemudian dikirimkan ke nomor WA Pak Toha. Kerjakan, jangan sampai ditunda-tunda karena dapat menyebabkan malas bagi anak-anak. Jadi ketika dapat tugas dari Pak Guru dan Bu Guru, segera diselesaikan agar menjadi ringan. Itu ya anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pesan Pak Toha. Kita harus selalu menjaga badan agar suci. Usahakan kita selalu mandi minimal 2 kali sehari dan selalu berwudu ketika mau melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Begitu ya anak-anak. Cukup sekian dari Pak Toha. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.